Sahabat yang baik, sebesar-besarnya kasih manusia, semua itu memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kita harus mengingat, jika kasih Allah tidak memiliki syarat. Contohnya, kadang kita sering mengulang kesalahan yang sama meskipun kita sudah berjanji untuk bertobat. Namun, besarnya kasih Allah membuatnya melihat hati para anaknya yang membutuhkan curahan kasih. Dengan kasih Allah, kita dimampukan untuk mengabaikan segala keburukan dan mengasihi berbagai orang yang tersulit sekalipun. Bahkan, kita akan tetap mampu berbuat baik kepada mereka, mendoakan, dan melayani mereka dengan setulus hati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka bagaimana kasih manusia itu terbatas ya. Dan kita perlu mengenal kasih Allah dan dipenuhi oleh kasih Allah. Sahabat yang baik, saat ini, hari ini tema kita adalah dipenuhi dengan kasih Allah. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini betul-betul menjadi berkat bagi kita dan mengubah kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur biarlah hari ini oleh firman-Mu kami dipenuhi oleh kasih Allah. Dan hati kami diperbaharui, hidup kami juga diperbaharui. Kami membuka hati kami, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh memahami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari kita baca ayat selanjutnya. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Wow. Jadi Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Inilah doa dan kerinduan Paulus untuk kita yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan supaya kita dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan, sehingga kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasih Allah. Karena ketika kita dipenuhi dan direndam di dalam kasih, maka kekuatan rohani kita akan bertambah, kita akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus, yaitu keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Wah, jadi kita bisa mengenal kasih Kristus dengan segala dimensi. Segala dimensinya. Amin. Sehingga kita sebagai orang beriman dapat memahami dan mengerti betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasih-Nya kepada setiap kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebab ketika kita direndam di dalam kasih-Nya, maka kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu dan tidak terukur, yaitu kasih-Nya yang melampaui pengetahuan akademis kita. Amin ya. Dan kasih-Nya yang sangat ekstrim ini akan dicurahkan kepada kita sampai kita benar-benar penuh dan meluap dengan kepenuhan kasih Allah. Maka kuasa kasih-Nya yang dahsyat, yang penuh kuasa dan yang memenuhi kita ini akan bekerja dengan dahsyat di dalam kita. Amin. Yaitu untuk apa? Untuk melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Artinya apa?
Kasih dan kuasa Allah yang perkasa ini akan bekerja di dalam kita dengan begitu dahsyat dan mencapai semuanya ini. Sehingga kekuatan dan kuasa dari kasih-Nya penuh kuasa yang dahsyat ini akan membawa dan memampukan kita untuk dapat mencapai kemenangan yang gilang gemilang di dalam Kristus. Amin. Sebab Yesus adalah kasih yang sudah ada di dalam kita. Akan membawa dan memampukan kita untuk dapat mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesar kita. Bahkan melebihi impian kita yang paling luar biasa dan melampaui imajinasi kita yang paling liar. Artinya yang beyond, yang tidak terbatas. Wow, jadi kasih Tuhan itu membuat kita bisa menjangkau yang tidak terbatas itu. Tidak terbatas. Mencapai yang tidak terbatas itu. Amin. Dan kasih, dan Yesus melalui kasih-Nya yang ada dalam kita ini akan membawa kita dan memampukan kita untuk dapat mencapai melebihi semuanya itu. Artinya akan mencapai segala sesuatu yang selama ini membatasi kita dan yang kita anggap tidak mungkin atau mustahil untuk kita dapat mencapainya. Sebab kuasa mujizatnya terus menguatkan kita dengan tidak terbatas dan dengan penuh kuasa. Amin ya. Bukankah ini luar biasa? Ternyata ketika kita direndam di dalam kasih-Nya, maka oleh kuasa kasih-Nya yang dahsyat itu, yang penuh kuasa dan yang memenuhi kita ini, akan bekerja di dalam kita, mentransform hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat melewati segala sesuatu yang selama ini membatasi kita. Dan kita dapat mencapai segala sesuatu yang mustahil ini. Amin. Wah, luar biasa ya. Mencapai kasih itu luar biasa segala sesuatu yang mustahil ya. Amin. Karena kasih-Nya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita doakan. Oleh karena itu, ketika pikiran kita dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan, maka pikiran kita akan sepakat dengan kehendak Tuhan, sehingga kekuatan dan kuasa dari kasih Tuhan membuat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dari dalam kita, dan kita menerima jawaban doa jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Wow. Ya, menerima jawaban doa jauh dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika pikiran kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka pikiran kita akan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan dan pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjawab jauh lebih dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Inilah hati Yesus yang begitu peduli, mengasihi, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari 4.000 orang yang sudah 3 hari mengikuti Yesus. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus tahu kalau mereka disuruh pulang ke rumah mereka, maka mereka akan pingsan di jalan. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya supaya memberi makan ke 4.000 orang ini, respon murid-muridnya mengatakan bahwa mereka tidak mungkin dapat memberi makan di tempat yang sunyi ini. Lalu Yesus mengambil 7 roti yang ada pada mereka. Kemudian mengucap syukur
dan membagikan kepada mereka ke 4.000 orang itu makan dan mereka kenyang. Ternyata kasih dan kepedulian Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang yang lapar ini telah membuat mujizat itu terjadi. Demikian juga dengan kita. Ketika kita dipenuhi dengan kasih dan kepedulian kepada orang lain, maka kuasa dan kekuatan kasih Tuhan akan membawa kita mengalami mujizat. Amin. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Kita akan baca salah satunya dari Chris Sandi. Kita baca ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Chris Sandi. Saya punya teman namanya Ray. Dia baik sekali. Dia rajin suka memberikan makanan ke hewan-hewan liar seperti anjing dan kucing. Dan paling tidak tega kalau melihat orang-orang yang susah. Pasti ada saja uang yang dia kasih. Namun satu yang saya bingung. Sampai sekarang dia belum punya pasangan. Setiap ada yang sudah mau serius, ada saja halangannya. Saya minta tolong Pak Agus dan Bu Mala doakan teman saya Ray agar dia cepat dapat pasangan karena saya tahu dia orang baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Wah, Chris Sandi luar biasa hatinya. Iya, peduli kepada temannya peduli ya. mikirin orang lain ya. Terima kasih buat sharingnya untuk minta didoakan buat temannya namanya Ray ini ya. Nah, Chris Sandi pasti kita doakan ya untuk Ray ya. Nah, hanya setiap orang tuh kan punya prioritas masing-masing ya satu. Nah, kita nggak tahu nih Ray prioritasnya apa gitu. Yang kedua, setiap orang punya ukuran kebahagiaan juga masing-masing. Bagi kita mungkin, kalau ada pasangan hidup pasti akan bahagia gitu. Nah, ternyata Ray melihat hidupnya dia itu bahagia ketika dia bisa jadi berkat seperti itu. Nah, tentunya kalaupun ada pasangan hidupnya harus sesuai juga dengan apa yang ada di hatinya Ray. Sehingga kehidupannya Ray juga dilengkapi dengan pasangan hidup itu. Jadi yang pertama, Chris Sandi jangan mengukur dulu. Kayaknya kalau nggak menikah Ray nggak bahagia gitu. Jangan ada ukuran itu. Nah kedua, Chris Sandi juga mesti melihat mungkin ada waktunya Tuhan untuk Ray ketemu dengan pasangannya. Kita nggak tahu ya. Nah selanjutnya yang penting adalah kita percaya Ray ternyata bahagia kok gitu ya. Dengan hidupnya dia bahagia. Jadi apa yang kita doakan hari ini adalah supaya rencana Tuhan yang jadi untuk Ray ya. Amin. Jadi kita doakan ya. Tuhan terima kasih buat pribadi Chris Sandi yang care dengan sahabatnya Ray ini. Kami percaya melalui apa yang dialami kehidupan Ray sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan ini. Sehingga hidupnya bisa berbagi kasih melalui orang-orang yang sekitarnya dan juga binatang-binatang yang dia bisa kasihi. Dan kayak berdoa, biarlah melalui doa ini rencanamu yang terjadi untuk Ray. Walaupun Tuhan mempertemukan pasangannya, semua pada waktunya Tuhan dan semua dalam rencana Tuhan. Kayak berdoa, berkati saudara kami Ray ini, teman dari Chris Sandi, dan berkati juga Chris Sandi yang begitu peduli dengan teman-temannya. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Ini ada juga DM dari Melisa Indah. Iya. Halo tim Terang Kasih, halo juga ya Melisa. Saya kagum dengan tetangga saya. Dia ibu rumah tangga yang sekarang membuka usaha bubur bayi dekat rumahnya. Suaminya sih bekerja, jadi secara ekonomi sebenarnya mereka tercukupi dari usahanya. Dia berhasil membuka lapangan kerja yang membantu perekonomian orang-orang di sekitar kami. Namun seminggu yang lalu dia cerita kalau suaminya meminta dia untuk berhenti berjualan dengan alasan fokus urus rumah tangga. Tapi dia sedih karena kalau dia berhenti banyak pegawainya yang jadi pengangguran. Saya minta tolong didoakan suami tetangga saya ini agar dilunakkan hatinya biar orang-orang yang butuh pekerjaan ini tetap bisa bekerja. Terima kasih. Wow, terima kasih Melisa. Care banget ya. Care sekali, perhatian sekali kepada tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi kalau kita baca hal ini dari DM ini, ternyata kan sudah berjalan nih usaha ini. Dan akhirnya suami dari tetangganya ini
meminta untuk menghentikan usaha ini. Fokus sama rumah tangga. Fokus kepada rumah tangga. Iya. Ya, dari hal ini kita bisa melihat. Mungkin juga suaminya melihat bahwa istrinya ini terlalu sibuk. Mungkin ya. Mungkin juga jadi fokus ke keluarga agak berkurang. Mungkin begitu ya. Tetapi di lain pihak, di lain sisi, kalau berhenti usaha ini kan kasihan juga orang-orang yang sudah bekerja ya. Jadi apa yang sebetulnya yang penting bisa kita lakukan atau dilakukan oleh tetangga daripada Melisa ini, bisa tidak bicara dari hati ke hati kepada suami ya. Mungkin apa yang selama ini menjadi keluhan dari suami bisa juga disampaikan, bisa dimengerti oleh si istri ini, sehingga istri bisa membagi waktu gitu. Mungkin jadi dibicarakan bisa dulu, dibicarakan, sepakat, terus di manage juga kebutuhannya ya. Atau mungkin juga ya tetangga ini seorang istri ini bisa mendelegasikan ya. Iya, betul. Jadi tidak melulu menyita waktu sibuk begitu ya, sehingga fokus kepada keluarga agak berkurang. Bisa didelegasikan di manage juga dikelola dengan baik dengan orang-orang yang bekerja di situ. Dan kita percaya kalau kita bawa kepada Tuhan akan beri kita hikmat, kebijaksanaan dan untuk strateginya Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan ini yang dapat berguna bagi orang lain dan tidak mengganggu rumah tangganya. Karena kita mau hidup di dalam kasih ya, untuk menolong orang juga, tapi juga apa yang ada dalam keluarga daripada tetangga dari Melisa itu juga penting gitu ya. Jadi sama-sama akan mengalami sesuatu yang baik begitu ya, baik dari usaha maupun di rumah tangganya ya. Saya kira yang penting adalah kesehatan suami istri. Karena hal inilah yang perlu diselesaikan antara mereka berdua. Amin. Coba Melisa, mungkin bisa ada waktu tanyakan kepada dia dan doakan. Biarkan mereka bisa mengambil keputusan dengan kesepakatan ya. Amin. Tentunya kita akan doakan ya. Mari kita berdoa, dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang mengalami hal yang mirip-mirip dengan ini ya. Kita mau berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk apa yang saat ini Tuhan sudah disampaikan oleh saudara kami terkasih ini, di mana sangat peduli kepada tetangganya, dan kami berdoa supaya tetangga ini dapat memberikan kepada suaminya satu pengertian, dan bahkan juga mereka berdua dapat bicara dari hati ke hati, sehingga apa yang menjadi rencanamu yang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyelesaikan segalanya bagi kami. Bapa, terima kasih hari ini biarlah hikmat dan kebijaksanaan, bahkan strategi diberikan kepada tetangga daripada Melisa ini, supaya pribadi ini dapat menemukan apa yang seharusnya ia lakukan, karena hatinya dipenuhi dengan kasih dan kepedulian kepada orang-orang sekitarnya. Dan kami percaya Engkau akan menolongnya, dan Engkau juga akan menyelesaikan semuanya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kekasih yang lain yang mungkin mengalami hampir sama dengan apa yang dialami oleh tetangga daripada saudara kami Melisa ini. Biarlah turunlah kuasa anugerah-Mu, hikmat dan strategi yang daripadamu, supaya kami semua dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dengan kepedulian kami dan kasih kami kepada mereka semua. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membuka jalan bagi saudara-saudara kami ini, dan segala sesuatunya akan terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri.
dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat dipenuhi dengan kasih Allah. Yang pertama, berhenti meragukan kasih Tuhan kepada kita. Dan mulailah berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan supaya kita dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka kasihnya yang tidak terbatas dan tidak terukur ini, yaitu kasihnya yang melampaui pengetahuan akademis kita, dan kasihnya yang sangat ekstrim ini akan dicurahkan kepada kita sampai kita benar-benar penuh dan meluap dengan kepenuhan kasih Allah. Yang ketiga, percaya bahwa kekuatan dan kuasa dari kasih-Nya yang memenuhi kita ini akan memampukan kita untuk dapat mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesar kita. Bahkan melebihi impian kita yang paling luar biasa dan melampaui imajinasi kita yang paling liar. Artinya yang beyond dan yang tidak terbatas. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sering meragukan kasih Tuhan? Sehingga pikiranmu sulit untuk percaya kepada janji Tuhan. Mari datang pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhenti untuk meragukan kasih Tuhan. Karena itu akan membuat pikiranmu sulit untuk percaya kepada janji Tuhan. Mari buka hatimu, percaya bahwa engkau sangat dikasihi. Dan terima kasih-Nya yang melimpah sampai engkau penuh dan meluap dengan kasih-Nya. Sehingga pikiranmu percaya dan sepakat dengan janji Tuhan. Amin. Mari kita datang kepadanya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kami, hari lepas hari bertambah indahnya ada bersamamu di setiap waktu. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membebaskan dan beri kemenangan. Hatiku bersyukur sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Sungguh hati kami bersyukur karena Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus dipenuhi dan direndam di dalam kasih Tuhan. Sehingga kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan supaya kami dapat mengenal
kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasih Allah, sehingga memampukan kami untuk dapat melakukan dan mencapai jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kami. Hari lepas hari bertambah indahnya ada bersamamu di setiap waktu.